yang berdinas pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita mau gosok gigi ya Pak ya. Jadi nanti akan digosok giginya, kemudian disedot juga dahaknya di mulut supaya segar mulutnya, nggak ada bakterinya, jadi lebih nyaman ya. Mungkin sekitar 5 menit saat digosok, Bapak sambil tarik nafas panjang, jangan digigit ya Pak ya, supaya nanti bisa bersih ya. Oke, Bapak bersedia? Oke, kita siapkan alat yang ya. Cuci tangan. Jadi prinsipnya apa teman-teman? Kalau di mulut bersih ya, karena mulut itu sebenarnya bagian kotor ya. Cukup bersih saja. Sudah belajar suction? Sudah. Gampang ya? Tidak. Yang agak susah itu open suction karena harus steril. Ya, open suction. Nanti kalau teman-teman praktek di RS masing ya. Oke. Nah, pertama kali ya, pasien itu biasanya banyak dahaknya ya. Kita lakukan suction terlebih dahulu. Ini suction di mulut ya teman-teman, jadi jangan sampai tertukar. Iya silakan. Nggak boleh. Ya, Rifa. Oke. Ini pakai nasa 0,9% seperti biasa. Bukan, ini. Kita suction dulu ya Pak ya. Suctionnya cukup di bagian mulut ya. Jadi kalau di selang EPP boleh sekalian, tapi untuk oral care cukup di bagian mulut saja kita bersihkan. Oke, ya sudah. Nanti ini akan kita gunakan lagi, bisa dihidupkan atau dimatikan. Karena ini nanti akan kita gunakan lagi pada saat oral hygiene. Nah, setelah itu teman-teman kita persiapkan untuk pemberian chlorhexidine gluconat. Tinggal sisa-sisa ya ini. Tapi di apotek ada kalau mau beli. Kalau mau pakai juga nggak masalah ya. Itu kita dikumur-kumur Bu kalau kita. Iya, kalau teman-teman bisa pada saat COVID-19 ini biasanya kalau tim medis pakainya ini. Ya, meskipun rasanya nggak enak banget sih kalau saya. Rasanya nggak enak Bu. Udah deh, buang aja kalau gitu. Tapi coba dulu aja ya kalau mau nyoba. Semoga nggak ada pandemi lagi ya, jadi nggak perlu. Oke. Nah, pertama kita akan bersihkan ya, sikat cukup dimasukkan saja. Ya, permisi ya Pak ya. Ini yang baru ya? Ini agak ngeri nih. Oh iya, ini yang bisa profilnya aneh sapar ya. Nah, yang pertama kita gosok giginya. Nah, buka ya Pak, jangan digigit ya. Kebetulan ini pasiennya tanpa gigi ya. Kalau misalkan tanpa gigi ya nggak perlu digosok ya pada bagian gigi. Kalau misalkan benar-benar udah habis ya, tapi di bagian lidah itu tetap disikat sama atas, sama palatum perlahan ya. Oke, kita sikat giginya dari atas kanan. Nah, jangan lupa untuk yang tangan non dominan, teman-teman fiksasi ETT-nya ya. Sudah bagian gigi luar, kemudian gigi dalam, setelah itu lidah dan palatum bagian atas. Kalau misalkan pasien terpasang opa ya opanya diambil dulu ya, gitu ya. Kalau misalkan sekiranya kotor kita bisa lakukan suction dulu. Oke, sudah di suction. Kita matikan lagi. Baru kemudian kita bersihkan menggunakan kasar.
Memang kalau modal itu lebih praktis ya teman-teman. Kayak tadi kan tinggal digosok sambil di suction gitu ya. Lebih efektif dan efisien ya. Tapi karena ratanya pasien BPJS ya nggak diklaim ya sudah. Berarti harus belajar manual kan ya. Kalau yang manual aja bisa, dikasih yang praktis lebih bisa kan, karena lebih mudah. Oke, permisi ya Pak ya. Ini juga dibersihkan, terutama di bagian dalam pipi. Ini banyak biasanya ya teman-teman ya. Jadi benar-benar dibersihkan lidah dan palatum. Oke, sudah sampai bersih. Kalau misalkan perlu di suction, silahkan di suction lagi ya. Sudah, setelah itu sudah selesai. Hanya itu saja untuk oral care. Yang penting adalah praktiknya gitu ya. Tinggal dikasih moisturizer. Kalau saya lebih cenderung biasanya kalau misalkan ini saya minta keluarganya beli madu yang murni ya, madu murni. Nah, di lead sudah ada link jurnal saya juga ya teman-teman. Nah, itu dari hasil penelitian yang saya lakukan juga madu ini sangat efektif, termasuk untuk moisturizer ya terutama. Jadi pada bagian bibir luar dan juga bagian dalam. Jadi bagian mukosa kita berikan pelembab. Ya. Karena kalau misalkan hanya dari Vaseline, ini sifatnya hanya moisture aja atau misalkan hanya pelembab saja. Tapi madu selain melembabkan, dia juga agen antimikroba. Ya, jadi banyak sekali kegunaan dari madu ya. Meskipun itu nggak diminum ya, ini hanya dioleskan. Ya, dan hasilnya nilai BOAS-nya itu bagus. Ya, silakan. Oke, sudah. Nah, kemudian pada saat setelah tadi ya pembersihan oral care, biasanya kita lanjutkan dengan perawatan ETT ya, yang akan diberikan di lab berikutnya. Salah satunya adalah pasien dengan terpasang ETT ini kan tertekan ya teman-teman. Biasanya di bagian sisi yang tertekan itu pasti ada luka, kering, berdarah. Jadi biasanya kita lakukan perawatan, kita pindahkan ke sisi satunya supaya memberikan waktu dan ruang sisi tadi ya yang dia bermasalah untuk perbaikan. Begitu. Untuk oral hygiene hanya itu. Yang paling penting adalah tadi teman-teman tahu kenapa pentingnya oral hygiene, bagaimana cara pengkajian. Oh, ternyata antara pasien yang disfungsi ringan dengan berat beda ya harusnya begitu ya. Dan juga evidence base terbaru atau guideline terbaru terkait itu. Mungkin saat ini tahun 2025 ini kita belajar masih pakai chlorhexidine ya. Saya nggak tahu 2 tahun lagi teman-teman pada saat sudah di rumah sakit, oh saya mau pakai chlorhexidine, belum tentu itu masih relevan gitu. Tergantung penelitian yang memang saat itu sudah dikembangkan dan biasanya sudah dijadikan guideline dari penelitian ya. Sudah jelas teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan?